Nyawanya sebenarnya ada di sini. Nyawa etika komunikasi. Itu saya ambil dari tulisannya Jensen. Ethical issues in the communication process. Komunikasi yang etis itu yang pertama harus tulus, jujur. Itu etis. Jadi mungkin tidak sama kayak dunia politik ya. Dunia politik itu sekarang bisa A, besok bisa B. Aslinya dia yang mana kita tidak tahu. Itu berarti susah mencari ketulusan. Mengejar ketulusan susah. Kalau kamu punya teman yang tidak tulus itu kan tidak enak. Tidak jujur itu kan tidak enak. Meskipun untuk hal-hal sepele. Kejujuran itu membantu banyak hal. Maka syarat pertama komunikasi itu jujur. Kalau tidak punya uang, ya bilang aja tidak punya uang. Nanti kan kamu bisa ngutangi. Kalau kamu juga punya. Kalau sama-sama tidak punya, ya tidak apa-apa. Kalau sama-sama tidak punya, berarti bisa mutual understanding, saling memahami. Aku tidak punya, kamu tidak punya. Kita sama-sama orang tidak punya. Oke, itu jujur namanya. Tidak apa-apa. Hampir semua masalah sosial yang muncul di Indonesia kah, di dunia kah, karena adanya ketidakjujuran. Orang tidak ngomong apa adanya. Oke, terus yang kedua ini penting, standar kebenaran. Kenapa harus ada kata-kata standar? Karena komunikasi butuh kebenaran. Biasanya setiap orang punya standar sendiri. Kalau tidak disepakati, tidak ketemu. Jadi standarnya apa sekarang? Yang dianggap pas, benar itu yang gimana? Harus disepakati. Nah, itu namanya truth standard. Ngaji ini enaknya sejam atau 2 jam. Atau setengah jam aja lah, jangan lama-lama. Ini kan standar. Harus disepakati. Kalau enggak selesai. Kalau dibiarkan diskusi terus enggak selesai-selesai. Komunikasi butuh standar kebenaran. Yang ketiga butuh ketepatan. Temanya apa, yang diomongkan apa, itu ketepatan. Yang keempat butuh authorship. Authorship itu kita sering pakai pikirannya orang, ya akuilah bahwa itu pikirannya orang. Kita ngambil orang lain, ya diakui saja bahwa itu dari orang lain. Apakah itu komunikasi lisan atau komunikasi tulis? Harus diungkapkan dua-duanya, authorship. Lebih enak begitu. Kamu tak nasihati ya, kamu jangan begini-begini. Saya ngomong gini ini, tadi lihat Ustadz di TV. Lo itu kan lebih enak. Lebih jelas mau, maksud, dan konteksnya. Itu authorship. Itu untuk menghindari dramaturgi tadi, versinya Habermas. Atau kalau itu tulis, menghindari plagiasi. Kemudian relevan. Relevan itu data dan fakta yang diangkat nyambung. Jangan ad hominem. Ad hominem itu orangnya, aku tidak percaya yang kamu omongkan. Kenapa? Karena kamu jelek sih. Nah, itu tidak relevan, tidak nyambung. Pokoknya bagiku yang kamu omongkan pasti benar. Kamu cakep masalahnya. Nah, itu tidak relevan. Karena benar salahnya kata-kata tidak ada hubungannya sama orangnya. Kalau sama orangnya namanya ad hominem. Itu kesalahan-kesalahan logik. Jadi ya datanya harus relevan. Kalau ngomong filsafat ya data filsafat, ngomong sosial ya data sosiologi, ngomong budaya ya data antropologi. Itu namanya relevan. Terus hati-hati konteksnya. Kalau orang ngomong konteksnya harus pas. Kalimat ini diomongkan dalam ruang yang situasinya apa, waktunya bagaimana. Itu harus dipahami. Pak, kok ngajinya banyak kata-kata Jawanya? Oh iya sih, itu ngajinya yo
yang ngomong Jawa, yang mendengarkan kebanyakan Jawa, dilaksanakan di Jawa, ya pasti sisipan-sisipannya pakai bahasa Jawa. Itu ruang dan waktunya memang begitu. Nggak usah pakai dituduh, wah ini Jawaisasi, ini Jawanisme. Loh kalau nggak Jawaisasi aku kon ngomong Sunda ya nggak bisa, suruh ngomong Batak ya nggak bisa, bisa nih memang Jawa. Kalau mesuh ya pakai bahasa Jawa. Kalau mesu bahasa Inggris kamu nggak ngerti. Jadi konteksnya memang begitu, waktunya juga begitu. Kalimat-kalimat yang digunakan waktu sekarang mungkin beda dengan waktu dulu. Harus dipahami itu tahun berapa ngomong begitu. Kalau hari ini kamu ngomong ganyang presiden, turunkan presiden, aman. Tapi dulu tahun-tahun 80-an, wassalam kamu. Berani ngomong begitu loh. Kalimatnya sama, tapi dari segi ruang dan waktunya, kalau ada orang ngomong ganyang presiden dulu, ini orang pemberani luar biasa. Tapi kalau sekarang akeh tunggale. Nah, itu kan beda konteks, beda waktu, beda konotasi. Oke, jadi itu harus jelas juga. Kalau ndak begitu ya kadang-kadang orang ngomong konteksnya dibuang. Ini maunya guyonan apa serius apa dalam rangka apa kan harus jelas dulu. Kamu lagi ngobrol sama adikmu, ngomongnya kan di level adikmu. Nggak bisa kamu potong begitu saja. Yuk kita terbang yuk, ayo sama adikmu kecil kan. Kalau ada orang lewat, wah sudah gila orang ini, masa orang kan tidak bisa terbang, masa terbang? Dia itu ngomongin sama anak kecil. Gitu. Konteksnya jangan dibuang. Setiap kata-kata, setiap ekspresi ada konteksnya. Yang sering bikin masalah itu kalau konteksnya kita lepas, apalagi membacanya ndak utuh, dipotong-potong sesuai kepentingan. Itu juga mempengaruhi komunikasi. Yang selanjutnya terbuka. Itu juga gandengannya jujur tadi. Kalau terbuka itu lebih pada sikap mau menerima sumber yang relevan dari manapun, tidak pilih-pilih. Itu namanya terbuka. Kita kan sering milih sumber itu. Jangan baca web itu, jangan baca buku ini, jangan baca, milih, tidak terbuka. Itu sumber konflik pasti dalam komunikasi. Jangan dengarkan suara dia, jangan peduli apa yang dia omongkan, nah sudah. Kalau sudah diskusi kok ngomong, saya nggak mau mendengarkan saudara, ya sudah. Tidak akan jalan komunikasinya. Maka harus terbuka, mudah dimengerti. Nah ini juga penyakit filosof biasanya. Nek ngomong bulet tidak jelas. Harus mudah dimengerti. Karena tidak ada gunanya kamu ngomong capek-capek, yang diajak ngomong tidak ngerti. Komunikasi harus mudah dimengerti. Kemudian masuk akal, itu gandengannya, mudah dimengerti. Terus ada kemanfaatan sosial, ada gunanya. Kemudian jangan lupa penghargaan, penghormatan, kebaikan. Jadi orang baik yang menghargai, maksudnya itu. Banyak sekarang orang yang kehilangan penghormatan, bukan kehilangan kehormatan ya, kehilangan penghormatan, tidak bisa lagi menghargai orang lain. Pokoknya merasa dirinya sendiri yang benar, bagus. Jadi kehilangan aspek terakhir itu. Nah, itu ethical guidelines.